Inilah video amatir saat oknum Polwan yang bertugas di Polrestabes Medan mengamuk di rumah Windu Hasibuan. Oknum Polwan ini diduga mengamuk karena tak terima suaminya dilaporkan oleh keluarga Windu Hasibuan terkait kasus penipuan penerimaan calon siswa Bintara Polri tahun 2024. Saat mengamuk, oknum Polwan ini membawa warga ratusan orang. Kalau saya duga, suami dari Bribka Lila sudah ditetapkan dari tersangka di laporan kakak saya di Polres Tebing Tinggi. Kasus penipuan dan penggelapan penerimaan casis, yang mana kakak saya memberikan uang 350 juta yang dikatakan oleh saudara Kuning bahkan bisa memasukkan kemanaan saya menjadi Bintara Polri tahun 2024, dan apabila tidak masuk maka uang saya dari 350 juta dipotong 30 juta menjadi 320 juta. Namun sampai saat saya melapor di bulan 6 kemarin, uang yang dikembalikan cuma 290 juta. Artinya ada 90 juta lagi yang tidak dikembalikan. Sementara Kasih-Humas Polres Tebing Tinggi Ibtu Mulyono membenarkan adanya aduan warga terkait oknum Polwan yang membuat keributan di rumahnya. Dapat kami sampaikan bahwasanya benar ada kejadian seorang oknum Polwan Polrestabes Medan ada melakukan keributan di salah satu rumah warga, dan warga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi. Kini kasus penipuan ditangani Polres Tebing Tinggi, terkait kasus lain ditangani oleh Polrestabes Medan tempat oknum Polwan ini berdinas. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Oknum Polwan yang bertugas di Polrestabes Medan mengamuk di rumah salah seorang warga kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi diperiksa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di Bareskrim terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online. Saya Cika Mutazam dan inilah iNews Prime selengkapnya. Seorang oknum polisi mengancam akan menembak seorang karyawan toko di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Videonya pun viral di media sosial dan kini sang oknum polisi tengah diperiksa Propam. Mana kau? Nggak ada, Bang. Udah, tanya. Kalau tamu tanya kok dia marah. Tembak. Viral di media sosial, seorang pria tengah marah-marah ke salah seorang karyawan di sebuah toko di kota Tebing Tinggi Senin 16 Desember kemarin saat hendak membeli lampu Natal. Bahkan pria tersebut sempat mengancam akan menembak sang karyawan. Iya, Bapak bilang mau nembak siapa, Cok? Cok, ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi, Cok. Situ bilang mau tembak siapa, Cok? Cok, ngomong lagi. Ngomong, hei. Sebelum keluar dari toko, pemilik usaha yang tengah merekam peristiwa itu menanyakan maksud perkataan ancaman dari sang pria. Akibat peristiwa itu, pelaku yang merupakan seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Serdang Bedagai kini tengah diperiksa Propam di Polres tempatnya bertugas. Dapat kami jelaskan bahwa anggota polisi tersebut saat ini sudah dalam pemeriksaan dan pengawasan oleh Propam Polres Serdang Bedagai. Sehubungan personil polisi tersebut bertugas di Polres Serdang Bedagai. Diketahui sebelumnya pelaku marah-marah kepada karyawan toko karena pelaku meminta KTP sang karyawan. Namun hal tersebut ditolak. Dari kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kompolnas mendatangi Polda Sumatera Selatan terkait kasus penganiayaan dokter koas di Unsri Palembang. Kompolnas mengecek langsung bagaimana penanganan kasus tersebut.
Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas datangi Polda Sumatera Selatan terkait kasus penganiayaan terhadap seorang dokter koas di FK Universitas Sriwijaya, Palembang. Kompolnas bertemu dengan korban, pihak universitas, serta penyidik Jatanras Polda Sumsel. Kompolnas mengecek langsung bagaimana penanganan kasus, mulai dari kronologi hingga penetapan tersangka. Kompolnas mengapresiasi respon cepat Polda Sumsel dalam kasus ini. Mengucapkan terima kasih ya kepada Polda yang meresponnya cepat, terus segera ada tersangka. Ini bukan soal kecepatan ada tersangka ataukah tidak, tapi memang secara faktual ya, karena kami juga cek, kami lihat beberapa jejak digital yang ada. Tidak hanya yang ada dalam sosial media, tapi juga jejak digital yang didapatkan oleh teman-teman penyidik, itu memang memungkinkan untuk segera ada penetapan tersangka. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa dokter koas Lady Aurelia Paramesti dan ibunya Lina Dedi atas penganiayaan yang dilakukan sopir mereka. Sang sopir, Fadila alias Datuk, telah menjadi tersangka dan ditahan. Di sisi lain, Lady Aurelia dan korban pemukulan yang sama-sama dokter koas M. Lutfi sementara diistirahatkan oleh pihak kampus untuk mempermudah proses investigasi. Sebelumnya, kasus penganiayaan mahasiswa koas viral di media sosial. Pertikaian dipicu oleh masalah jadwal piket jaga akhir tahun. Ibu Lady dan sopirnya menemui koordinator koas Lutfi untuk membicarakan jadwal piket anaknya. Perbincangan pun memanas. Lutfi dinilai tidak merespon permintaan agar jadwal Lady diganti. Fadila, sopir Ibu Lady pun emosi dan memukul Lutfi. Kini Fadila telah ditetapkan sebagai tersangka dan hukuman penjara maksimal 5 tahun pun menantinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polres Goa menetapkan 17 tersangka kasus sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 98 barang bukti termasuk uang palsu bernilai triliunan rupiah. Inilah 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu yang digiring oleh aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari 17 tersangka, 2 diantaranya merupakan pegawai bank dan 2 lainnya adalah kepala perpustakaan dan staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 98 item barang bukti. Di antaranya mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu serta uang palsu triliunan rupiah. Uang palsu tak hanya dengan mata uang rupiah, namun juga mata uang Korea, Vietnam, dan surat berharga negara senilai triliunan rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus peredaran uang palsu ini dan telah menetapkan sejumlah orang sebagai DPO sindikat pembuatan uang palsu. Saudara M yang telah melakukan transaksi, ada di belakang orang. Saudara M melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah, ini uang palsu ini perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ada juga yang DPO juga, tapi mudah-mudahan mohon doa restunya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO ini akan kita tangkap juga. Dan yang cukup menarik, ada juga barang bukti yang nilainya triliun, mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar, yaitu uang 100.000, pecahan 100.000. Kemudian mata uang emisi 99 sebanyak 6 lembar 100.000. Kemudian juga ada 234 lembar, nanti bisa kita lihat di depan ya jenisnya. Ini pecahan 100.000 dan belum terpotong. Jadi ada yang bentuk lembaran, nanti dipotong-potong. Kemudian mata uang Korea 1 lembar sebesar 5.000 won. Ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong. Dan ada mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1.000 emisi tahun 64. Kemudian juga ada mata uang 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar. Nah, ini ada yang menarik juga. Nanti perlu kita minta penjelasan ke Pak KPI apakah betul atau tidak. Dan yang cukup menarik, ada juga barang bukti yang nilainya triliun, nilainya
45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam, dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Nah, khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Nilainya 600 juta harganya. Seorang mahasiswa ditangkap usai mengedarkan uang palsu dengan modus berbelanja di kios warga. Dari tangan pelaku, petugas menyita 19 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang digunakan oleh pelaku untuk berbelanja. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pengedar uang palsu di Desa Ambololi, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pelaku yang berstatus sebagai mahasiswa salah satu perguruan tinggi di kota Kendari ditangkap usai berbelanja di salah satu kios dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 agar pelaku mendapatkan uang kembalian berupa uang asli. Tersangka mengaku telah melakukan tindakan ini sebanyak 5 kali dengan alasan untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tersangka membeli itu hari Minggu, uangnya itu dia membuat dengan cara fotokopi warna dengan printer biasa yang kita pakai, fotokopi warna. Jadi di mana dia pakai kertas HVS F4 difotokopi dengan 2 uang 100.000 sebanyak 19 lembar. Polresta Kendari masih melakukan pengembangan kasus ini untuk mencari pelaku lain dan barang bukti tambahan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara minimal 10 tahun. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin Aidus melaporkan. Pemirsa, KPAI menggelar mediasi antara orang tua yang diduga bayinya tertukar dengan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Kedua pihak menyepakati 3 apa saja, saksikan usai jeda berikut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggelar mediasi antara orang tua yang diduga bayinya tertukar dengan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Mediasi berlangsung selama 6 jam. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jack Pradono Handoyo, mengatakan mediasi menghasilkan 3 kesepakatan, yakni akan menunggu hasil tes DNA yang diperkirakan selama 2 minggu, menjaga privasi masing-masing, serta tidak memperkeruh suasana dengan tampil di media massa maupun media sosial. Sementara orang tua bayi diduga tertukar, Feni dan Rauf menyebut tidak menjelaskan hasil mediasi ini. Namun Feni dan Rauf menyebut akan terus berjuang dengan melakukan tes DNA ulang di rumah sakit lain jika hasil tes DNA yang keluar menunjukkan positif atau identik. Sementara itu, KPAI menyebut mediasi digelar bukan menyangkut tindak pidana, melainkan fokus pada upaya mencari solusi bersama. Soal kompensasi nggak dibicarakan pada hari ini? Tadi tidak dibicarakan. Tapi ada hitam di atas putih. Ada investigasi internal kan? Ada. Kita melakukan dan kemudian dari pihak Dinkes Rumah Sakit juga sudah menurunkan 2 kali dan juga mengevaluasi. Sementara apa yang ditemukan? Silakan ditanya sama pihak Dinkes ya. Mengenai rekam medis yang katanya tidak pernah didapatkan oleh pihak keluarga Pak Rauf, benar itu, Dok? Kita tidak ingin memerinci lebih lanjut, tapi sederhananya kan itu kan hak pasien kan untuk dapat rekam medis kan? Iya, kenapa tidak dikasih kepada pasiennya? Sederhana itu, kenapa tidak diberikan kepada pasiennya rekam medis bayi itu? Ini urusan bayi. Ya hari ini prosesnya berlangsung tanpa tekanan, silakan ditanya. Tapi dalam proses sebelumnya itu tekanan benar. Apakah rekam medis itu sudah di tangan pihak orang tua sekarang? Ada dok. Siapkan, tapi belum diambil. Kenapa tidak diambil? Bakal mencari itu semua sih. Akan menuntut? Tidak. Kenapa tidak? Saya kurang tahu sih. Terus bayi kandungnya gimana? Saya kurang paham soalnya nggak boleh ceritain ya. Akan dikembalikan? Iya, intinya itu sih. Akan dikembalikan? Iya. Saat ini berarti tahu keberadaan bayi? Tidak. Tidak tahu bang. Nggak tahu? Iya. Tapi tadi dari rumah sakit menjanjikan? Iya.
Ya bakalan tinggal nunggu hasil DNA aja gitu, Bang. Ya, kalau ya, nanti hasil tes DNA negatif, berarti kan itu bukan anak kalian ya? Iya. Apa langkah selanjutnya? Akan dituntut ke rumah sakit? Nanti akan mungkin apa kuasa hukum saya nanti ceritain ya, lagi. Polisi terus mendalami pelaporan dugaan bayi tertukar di rumah sakit, salah satunya menggelar ekshumasi atau pembongkaran makam bayi. Sebelumnya orang tua bayi yang diduga tertukar curhat di media sosial. Pasutri warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku jika bayi mereka lahir pada 16 September lalu tertukar. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta tidak menunjukkan sang bayi kepada ibunya dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal dunia. Rauf yakin jika bayi yang dilahirkan istrinya tidak bertahi lalat di wajah, namun bayinya yang diinfokan meninggal memiliki tahi lalat. Atas laporan ini, orang tua bayi tersebut diperiksa Polres Metro Jakarta Pusat. Tidak hanya orang tua bayi, polisi juga sudah memeriksa pihak rumah sakit yang menjelaskan tidak ada bayi lain yang dirawat di ruang ICU saat itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menyatakan berkas perkara Iwas alias Agus Difabel, tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan akan segera P21 atau dinyatakan lengkap. Jika sudah P21, Agus kemungkinan akan resmi ditahan di lapas. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat menyatakan berkas perkara Iwas alias Agus Difabel, seorang tunadaksa yang ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, sudah dilengkapi dan dikirim ke Kejaksaan. Dalam waktu dekat, polisi menyebut berkas perkara Agus ini akan segera dinyatakan P21 atau sudah lengkap oleh Kejaksaan. Jika nantinya berkas telah dinyatakan P21, Agus yang saat ini berstatus tahanan rumah bisa dilakukan penahanan dan ditempatkan di Lapas Lombok Barat. Kemarin hari Senin udah limpahan berkas ke Kejaksaan, kami menunggu hasil penelitian jaksa. Kalau memang sudah lengkap, nanti kami P21 kami akan kirimkan ke Kejaksaan. Belum ada informasi. Sementara belum ada, kami menunggu itu. Kemungkinan Agus ditahan Pak Kabit karena sudah cek lokasi penjara gitu? Kalau ditahan sementara masih tahanan rumah ya kalau untuk Polda. Kalau nanti untuk pada saat P21 sedang dikomunikasikan KDD dengan yang lainnya seperti apa pola penahanan juga masih dikomunikasikan. Baru tunggu P21 dulu baru ditahan. P21. Sebelumnya, Polda NTB bersama Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB telah mengunjungi Lapas Lombok Barat guna memastikan kelayakan lapas untuk penyandang disabilitas. Dalam kasus ini, Iwas alias Agus Difabel dikenakan pasal 6E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta terkait dugaan korupsi hingga 150 miliar rupiah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Kericuan terjadi saat eksekusi sebuah hotel bintang 4 di Surabaya, Jawa Timur. Sekelompok orang dari termohon menggadang petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka melarang petugas masuk ke dalam hotel untuk melakukan pengosongan. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara jurusita, polisi, dan sekelompok massa yang menghalangi proses eksekusi. Tak hanya itu, sekelompok orang tersebut juga mengunci hotel dari dalam dan memblokade akses masuk petugas.
petugas jurusita terpaksa memecahkan pintu kaca hotel untuk bisa masuk ke dalam hotel. Setelah melakukan upaya panjang, petugas kepolisian dan jurusita berhasil masuk ke dalam hotel dan langsung melakukan pengosongan. Menurut pemenang lelang, pihak hotel gagal bayar selama beberapa tahun terakhir. Ya karena dia macet udah bayar. Ke pihak Bank Victoria. Jadi sebetulnya udah 1 tahun lalu mereka udah macet. 2 tahun yang lalu macet. Nilai berapa? Macetnya saya nggak hafal ya, tapi kalau nggak salah kita lelang kira-kira harga 217 M lah. Sementara itu, pihak hotel meminta proses hukum yang sedang berjalan dihormati dan menunda eksekusi. Yang perlu kita sampaikan ini, itu kita marilah kita hormati proses yang berjalan. Di samping itu kita harus mengutamakan rasa kemanusiaan. Di dalam sini sekarang bekerja 120 karyawan aktif. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, pemenang lelang berhak atas bangunan hotel bintang 4 ini serta lahan seluas 8.000 meter persegi. Dari Surabaya, Hari Tambayo, iNews melaporkan. Viral di media sosial, video saat Pas Pampres diduga mengusir jemaah lain agar Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa sholat di saf paling depan. Pengurus masjid dan Pas Pampres membantah adanya pengusiran dan menyebut petugas hanya merapikan saf sholat. Viral di media sosial, video saat Pas Pampres menggeser jemaah lain ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sholat di Masjid Baitur Rahman, Semarang. Video ini menjadi perbincangan karena sikap Pas Pampres yang dinilai menggeser jemaah lain yang sudah datang terlebih dahulu. Tampak sejumlah pejabat lain sholat Jumat di dekat Wapres Gibran. Menanggapi hal itu, pihak Masjid Baitur Rahman juga membantah terjadi pengusiran terhadap jemaah masjid. Pihak masjid menilai Pas Pampres hanya mengatur dan meluruskan saf sholat di sekitar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bahwa berita yang disampaikan di medsos itu tidak benar. Yang benar itu ketika Pak Wapres bersama Pas Pampresnya itu masuk ke situ, itu sebagian tim tirai itu sudah ada di situ, sudah mengamankan tempat yang nantinya akan ditempati oleh Pak Wapres. Namun Pak Wapres sebenarnya tidak minta tempat khusus, dia ingin berbaur sama masyarakat. Nah, bagaimanapun kan tetap dari Pas Pampres punya protap tersendiri. Nah, itulah sampai di situ. Kemudian sebagian Pas Pampres meluruskan barisan jamaah yang ada di situ. Sementara pihak Pas Pampres juga mengatakan tidak ada pengusiran jemaah, melainkan hanya merapikan dan merapatkan saf agar lebih banyak jemaah yang dapat bergabung. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi diperiksa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di Bareskrim. Pemeriksaan dirinya terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online. Budi Ari diperiksa selama 2 jam namun enggan menjawab terkait berapa pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. Budi mengatakan ia wajib membantu polisi dalam pemberantasan kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Nunggunya lama nggak? Teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga,
mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silahkan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Tapi Pak, sebagai saksi apa pemeriksaannya? Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing, karena dia akan kebakar sendiri. Ya, sebelumnya polisi menangkap 26 tersangka dalam kasus mafia akses judi online, termasuk 10 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara PPATK merilis jumlah perputaran uang judi online di Indonesia mencapai 13,2 triliun rupiah. Kasus mafia akses judi online di Indonesia yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terus diusut. Polisi telah menangkap total 26 tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sementara 16 lainnya masyarakat sipil. Polisi hingga kini masih memburu 4 pelaku lain, termasuk bandar situs judi online yang masih buron. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk mobil mewah bernilai fantastis hingga mencapai 167 miliar rupiah. Kasus mafia akses judi online turut menyeret nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Ia digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang dilakukan oknum pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya. Sementara PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah. Dimulai dari Rp10.000. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Hingga kini pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus mafia akses judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta terkait dugaan korupsi hingga 150 miliar rupiah. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menghormati langkah yang diambil Kejati Jakarta untuk menangani kasus ini. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penggeledahan terhadap kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore. Penggeledahan dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pidana pada penggunaan anggaran tahun 2023. Diduga anggaran yang mencapai 150 miliar rupiah telah diselewengkan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan fiktif. Dalam penggeledahan ini, petugas menyita beberapa perangkat elektronik, dokumen, dan juga uang sebesar 1 miliar rupiah. Hari ini yang dilakukan oleh tim khusus Kejati DKI ini dilakukan di 5 titik. 5 titik ini ada di kantor Dinas Kebudayaan sendiri, terus juga ada beberapa kantor rekanan dan rumah-rumah saksi yang berhubungan dengan tindak pidana dimaksud. Sementara itu, penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi membenarkan adanya penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta oleh Kejaksaan Tinggi terkait dugaan korupsi senilai 150 miliar rupiah. Teguh menghormati langkah yang diambil Kejati Jakarta untuk tangani kasus ini. Memang saya menginstruksikan kepada Inspektorat selaku aktif untuk menangani
kemudian juga untuk melakukan investigasi dan pendalaman. Dan memang ditemukan dengan atas kerugian negara yang nilainya masih sedang dalam perhitungan. Nanti tanya ke Pak Inspektur. Sebelumnya penggeledahan dilakukan di ruang Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut koruptor bisa dimaafkan selama bisa mengembalikan hasil korupsinya ke negara. Namun Presiden tidak menyebutkan waktu untuk pengembalian hasil curian tersebut. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Diguyur hujan, sejumlah wilayah di Jakarta dan Bekasi dilanda banjir. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pasca diguyur hujan deras, ruas Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terendam banjir pada Kamis malam. Ketinggian banjir yang mencapai 30 cm membuat kendaraan roda 4 yang melintas harus berjalan dengan perlahan. Diketahui banjir ini kerap terjadi saat hujan deras. Hal ini disebabkan kondisi jalan yang menurun serta buruknya drainase. Sementara itu, diguyur hujan deras, Jalan Raya Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir hingga 50 cm pada Kamis malam. Akibatnya, belasan pengendara sepeda motor yang nekat melintas mengalami mogok mesin dan harus mendorong kendaraannya di tengah banjir. Hal ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Sementara itu, sebagian pemotor memilih menepi dan berteduh di tepi jalan yang lebih tinggi sambil menunggu banjir berangsur surut. Diketahui meski saluran air sering dinormalisasi, banjir kerap melanda wilayah ini. Terkait hal ini, pemerintah diminta segera mencari solusi untuk menanggulangi banjir. Lima kecamatan di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan terendam banjir. Tim reaksi cepat BPBD Baru bersama TNI Polri mengevakuasi warga dan anak sekolah yang terjebak banjir. Akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak Rabu malam, ruas Jalan Poros Provinsi Sulawesi Selatan, Pekai Baru terendam banjir. Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah Baru, 5 kecamatan di Kabupaten Baru dilaporkan terendam banjir. Salah satu wilayah yang paling parah adalah Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau. Baru tadi malam hujan sehingga banjir sampai 1,30 meter. Kondisi banjir ini membuat warga khawatir, terutama para orang tua yang anak-anaknya dilaporkan terjebak banjir saat hendak berangkat maupun pulang dari sekolah. Terkait hal tersebut, tim relawan BPBD Baru bersama TNI Polri segera bergerak melakukan evakuasi warga dan anak-anak sekolah yang terjebak banjir di Desa Lalabata dengan menggunakan perahu karet. Kini, BPBD telah menetapkan status siaga 24 jam untuk memantau perkembangan situasi.
Pemerintah daerah pun mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan segera mengungsi jika kondisi memburuk. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil box terguling di Jalan Ketabangkali, Surabaya, Jawa Timur. Mobil box sempat oleng dan menabrak mobil lain yang akhirnya menimpa 2 warga hingga kritis. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews Prime. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Sesaat lagi, rekan Syabrina Hasila akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Cikal Mutazam dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebuah mobil box terguling di depan Taman Prestasi, tepatnya di Jalan Ketabangkali, Surabaya, Jawa Timur. Mobil box yang melaju dari arah Kelampis, Ngasem, Surabaya, menuju kawasan Jalan Semut Kali, Surabaya, untuk mengirimkan 5 box paket aki kering ke sebuah ekspedisi. Namun saat melintas di lokasi kejadian, mobil oleng hingga sang sopir membanting setir ke kiri dan menabrak mobil yang ada di depannya sebelum akhirnya terguling. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang yakni petugas kebersihan serta juru parkir terpaksa dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Lantaran keduanya mengalami luka serius patah tulang kaki akibat tertimpa mobil box sebelum terbalik. Evakuasi tadi tidak ada kendala, kami pasang webbing di status dulu, selanjutnya kami balik dan alhamdulillah sangat lancar sekali ya. Jadi menurut informasi dari pengemudi tadi oleng kurang lebih 50 meter dari TKP oleng lalu menabrak beberapa sepeda motor dan ada korban juga dari petugas juru parkir dan 1 PLH dan sudah ditangani dari medis, selanjutnya sudah dibawa ke rumah sakit Putri. Kasus kecelakaan yang melibatkan mobil box tersebut kini dalam penanganan unit laka lantas Polrestabes Surabaya Timur. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan.